Saudara, sejumlah tokoh dengan berbagai latar belakang pada Sabtu kemarin memberi dukungan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kontroversi pengujian vaksin Nusantara. Salah satu tokoh yang ikut terlibat pernyataan dukungan terbuka terhadap BPOM dalam kontroversi pengujian vaksin Nusantara adalah mantan Wakil Ketua KPK Eri Riana Harya Pamekas. Dalam pernyataannya, Eri menekankan pentingnya disiplin dan integritas keilmuan dalam pengujian vaksin. Eri mengapresiasi semua usaha dalam penciptaan vaksin. Hanya saja ia mengingatkan perlunya taat prosedur seperti yang telah diatur oleh BPOM. Oh my God! Wow! Sengkarut vaksin Nusantara belum selesai. BPOM masih belum menyetujui vaksin ini jalani uji klinis tahap 2 karena sejumlah alasan. Salah satunya, 71,4% relawan uji klinis tahap 1 mengalami kejadian tak diinginkan atau KTD. Namun, dukungan untuk vaksin ini justru datang dari anggota DPR yang terhormat. Tanpa bukti ilmiah, mereka beralasan vaksin ini bisa menekan laju penularan COVID-19. Bahkan, sejumlah anggota DPR jadi relawan pengambilan sampel darah vaksin ini di RSPAD Gatot Subroto, Rabu 14 April 2021. Jangan kemudian DPR tidak diadu-adu dengan BPOM, karena sebenarnya tujuan Dewan dengan tujuan BPOM itu sama, bagaimana kemudian vaksin ini bisa berlangsung dengan baik di negeri kita. Selama ini vaksin Nusantara selalu digaungkan sebagai inovasi anak negeri. Penggerak utama vaksin ini di Indonesia tak lain bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Namun, ketika ditelusuri, vaksin ini ternyata bukanlah inisiasi anak negeri. Inisiator sebenarnya vaksin Nusantara adalah iVita Biomedical, perusahaan asal Amerika Serikat. Vaksin ini di sana bernama AV COVID-19. Perusahaan ini bahkan mengklaim temuan ini tak sesuai dengan narasi vaksin anak bangsa yang terus digemakan mantan Menteri Terawan. AV COVID-19 menggunakan metode sel dendritik. Sel dendritik adalah sel yang jadi bagian dari sistem imun tubuh. Metode sel dendritik biasa digunakan untuk penanganan kanker. Sel dendritik akan dipisahkan dan dipertemukan dengan antigen SARS-CoV-2. Beda dengan vaksin jenis lain, vaksin dengan metode sel dendritik bersifat personal. Setiap pasien akan mendapat suntikan vaksin yang berbeda dari orang lain. Ini jadi salah satu sebab mengapa pengembangan vaksin ini dikritik. Ia dianggap tak efisien dan terlalu mahal. Nah, di Indonesia, iVita memberikan lisensi ke PT Rama Emerald Multisukses. Perseroan ini kemudian bekerja sama dengan Kemenkes. Beberapa lembaga penelitian, rumah sakit, dan universitas digandeng jadi tim peneliti. Belakangan, tim dari UNS dan UGM mundur. Nah, meski pemegang lisensi vaksin dari Amerika ini adalah perusahaan swasta, penelitian vaksin ini ternyata didanai duit negara. Jadi, mau lanjut menguji vaksin ini pakai duit negara? This is number one bullshit. Ya, saya rasa tidak masalah itu mengenai pernyataan Kapus Pen bahwa vaksin Nusantara itu bukan program TNI karena itu dikembangkan di RSPAD yang merupakan BLU atau yang sifatnya dia terpisah, tidak menggunakan APBN. Saya rasa itu tidak masalah, sehingga nantinya bila mana pengembangan vaksin tersebut berhasil, bisa lulus dari
uji klinis, barulah itu bisa kita manfaatkan dan negara bisa membeli secara tata kelola yang baik. Jadi tidak perlu dipolemikan apakah itu proyek TNI atau tidak, biarkanlah itu dikembangkan, toh juga TNI mendukung adanya pengembangan kita bisa menggunakan vaksin lokal nanti ke depannya. Karena pada saat ini kita lihat kejadian di India, adanya kebutuhan yang mendesak bahwa vaksin itu kita harus lokalisasi sehingga nanti produk dari luar negeri. Jadi kita tetap dukung vaksin Nusantara dan tidak perlu dipolemikan apabila memang disampaikan pada saat ini dan fase ini TNI tidak secara resmi itu mendukung. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR yang juga mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, menyatakan dukungannya kepada vaksin Nusantara untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional di Indonesia. Deddy menilai mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, yang menggagas vaksin Nusantara ini adalah sosok yang pemikirannya di luar kebiasaan atau out of the box. Menurutnya, penggunaan vaksin Nusantara harus diapresiasi sebagai upaya untuk mencegah COVID-19. Vaksin Nusantara saat ini masih dalam tahap uji klinik fase kedua. Sejauh ini, Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan masih belum memberi izin pelaksanaan uji klinis tahap 2 ini. Saudara, uji klinis vaksin Nusantara dihentikan sementara oleh Kemenkes, BPOM, dan TNI. Penelitian boleh dilakukan namun lebih fokus ke ilmiah berbasis pelayanan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito menandatangani nota kesepahaman penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik. Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap COVID-19 ini tidak untuk dikomersialkan, jadi tidak perlu izin BPOM. Artinya, penelitian ini hanya bisa digunakan untuk pasien sendiri. Penelitian ini akan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Why are you crying?